Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan membahas kembali mengenai Petawatu ya. Kalau Petawatu yang kemarin-kemarin, rata-rata dari mereka masih Sang Buddha masih ada ya. Sang Buddha masih ada, kemudian Sang Buddha bersama-sama dengan mereka ya, dan setidaknya istilahnya Sang Buddha masih hidup ya. Nah sekarang Bapak Ibu yang peta pada hari ini kita akan bahas di mana ketika Sang Buddha sudah parinibbana ya. Jadi ini ada bedanya ya. Jadi kalau kita bilang beda antara ketika Sang Buddha masih hidup sama sekarang Sang Buddha sudah mencapai Mahaparinibbana ya. Nah jadi di dalam peta utara ini dimulai daripada setelah masa konsili pertama ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu setelah Sang Buddha meninggal atau kita bilang mencapai Mahaparinibbana di Kusinara ya, kemudian waktu itu banyak sekali para biku yang merasa mereka sudah terbebas daripada kewajiban-kewajiban ya. Jadi mereka sekarang sudah bebas untuk melakukan apapun yang mereka mau. Kemudian yang Arya Mahakasapa kemudian mengumpulkan para biku yang masih teguh di dalam winaya dan kemudian mengumpulkan mereka di dalam konsili Sangha pertama ya di daerah Rajagriha yang disponsori oleh Raja Ajatasattu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu pergi ke Rajgir di India ada ya goa namanya Satapani ya. Di sana di atas goa situ 500 arahat berkumpul. Kemudian yang Ananda mengulangi khotbah atau sutta, kemudian Bante Upali mengulangi yang namanya winaya, dan mereka mempertahankan dhamma dan winaya ini sebagai penerus daripada ajaran Sang Buddha waktu itu. Nah jadi ini adalah konsili yang kita bilang setelah Sang Buddha parinibbana ya. Kemudian Bapak Ibu di sana kemudian ada satu biku yang bernama Mahakacayana ya. Mahakacayana yang berada di hutan di dekat Kosambi ya. Nah pada saat itu penasehat raja sedang meninggal ya, maka penasehat raja ini kemudian diganti oleh anaknya ya, diganti oleh anaknya yang bernama Uttara ya. Uttara melanjutkan pekerjaan papanya sebagai penasehat raja dengan mengumpulkan ya berbagai masalah administrasi yang ada di kerajaan. Nah setelah bertugas, nah satu ketika Uttara ini pergi ke hutan di dekat wihara ya, di dekat tempat berdiam daripada Bante Mahakacayana. Nah di sana beliau melihat, oh ternyata Bante Mahakacayana ini adalah orang yang sangat sederhana ya, menggunakan jubah dari bahan yang sangat sederhana sehingga beliau memiliki keinginan untuk ya memberikan dana kepada Bante Mahakacayana. Nah Bapak Ibu, ketika beliau ingin untuk memberikan dana kepada Bante, lantas apa yang terjadi? Beliau pengen ya, semoga Bante bisa datang di rumah saya dan kemudian menerima dana makanan di rumah. Waktu itu Bante Mahakacayana
oke ya, menyetujui bahwa beliau akan pergi makan di rumah daripada utara. Sesampainya di rumah utara, kemudian selesai makan, utara membawa pulang kembali, mengantar pulang para Bante kembali ke tempat pertapaannya ya, waktu itu masih di hutan. Di tengah jalan kemudian utara berpikir bahwa ya kalau bisa semoga Bante Mahakacayana dan murid-muridnya bisa tinggal di tempat atau di desa dia. Nah, Bante Mahakacayana kemudian setuju ya, oh boleh. Nanti kalau misalnya datang lagi ke daerah Kosambi, akan tinggal bersama di desa yang ada utara ya. Nah, karena utara adalah penasehat raja, kemudian dia pengen untuk melakukan pembuatan wihara ya. Pada akhirnya mereka membuat wihara yang baik. Nah, dan setiap kali para biku datang di Kosambi, nah maka mereka akan tinggal di wihara yang didirikan oleh utara. Jadi setiap biku datang, mereka akan tinggal di sana. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, mama daripada utara ya, mama dari utara begitu sangat jengkel terhadap utara. Karena kenapa? Utara datang mempersembahkan makanan kepada para Bante, ya, memberikan pakaian seperti jubah dan seterusnya kepada biku sangga, sehingga mamanya sangat marah di sini ya. Di sini mamanya bilang bahwa kalau bisa ya, kalau bisa nanti makanan-makanan yang diberikan tanpa rasa izin ini akan berubah ya. Berubah menjadi darah di alam berikutnya. Nah, jadi karena saking keselnya, saking egoisnya, mamanya marah-marah ya, mama dari utara marah-marah. Nah, kemudian mama dari utara ini terlahir sebagai makhluk peta. Tetapi Bapak Ibu masih ada untungnya ya, walaupun beliau terlahir sebagai makhluk peta, beliau punya satu kebajikan ketika wihara ini sedang didirikan, yaitu apa? Yaitu waktu dia hidup, dia setuju ya untuk memberikan satu helai ekor daripada burung merak ya. Kalau kita tahu burung merak ini atau mayuri ini adalah burung yang dijadikan sebagai burung negara daripada India ya, dan mereka sangat menghormati burung merak. Nah, jadi di sana banyak burung merak yang bulunya sangat berharga untuk perhiasan. Pada akhirnya mamanya utara waktu hidup pernah berdana cuman satu helai ya, bulu daripada burung merak ke wihara. Akibat pernah berdana satu kali ini di dalam hidupnya, maka walaupun dia lahir sebagai makhluk peta, ya, dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Tetapi masalahnya yang cantik hanya rambutnya. Ya, jadi rambutnya di sini dikatakan sangat bagus ya, sangat hitam, panjang sampai menjulur ke bawah. Nah, Bapak Ibu jangan bayangin ya, sudah malam. Apalagi ini malam Jumat. Nah, jadi ketika dibilang bahwa dia berdana seperti ini, lantas inilah satu-satunya kebajikan yang dia miliki ya. Nah, setelah 50 tahun si Peti ini terlahir di alam peta, dia sangat merasa kelaparan dan kehausan ya. Satu ketika
Dia berjalan ke Sungai Gangga. Di sana dia melihat Sungai Gangga yang memiliki air yang begitu segar. Ya, rasa hausnya muncul. Namun sayang sekali ya, ketika dia mau mengambil air ini, maka berubah menjadi darah. Dan di situ akhirnya dia menderita ya, tidak makan, tidak minum selama 50 tahun ya. Nah, kemudian Peti ini melihat ada Bante yang sedang beristirahat, maka dia datang ya. Dia datang kepada Bante ini. Nah, kemudian dia berkata kepada Bante, "Bante, selama 50 tahun ya, sejak saya meninggal, saya tidak sadar telah makan atau minum air. Tolong berilah air ya. Saya kering dan menginginkan air." Nah, jadi Bapak Ibu tidak sadar sudah makan atau minum, berarti selama 50 tahun hampir tidak pernah merasakan makanan maupun minuman ya. Kalau kita Bapak Ibu bagaimana? Ya, atasila 1 hari aja udah susah ya. Sudah susah, sudah banyak ininya apa? Sudah banyak permintaannya. Bante izin coklat boleh enggak? Bante izin minum ini boleh enggak? Bante kalau minum ini boleh enggak? Ya, baru 1 hari. Nah, bagaimana kalau seperti makhluk ini, dia sudah 50 tahun tidak pernah makan dan juga tidak pernah minum. Kemudian Bante ini bilang, "Kenapa kamu minta air sama saya? Bukankah di situ, di Sungai Gangga, airnya begitu sejuk ya dari Himalaya. Kenapa kamu masih meminta air kepada saya?" Kemudian Peti ini bercerita bahwa, "Yang mulia, kalau saya langsung mengambil air di Sungai Gangga, maka ini akan menjadi darah. Oleh karena itulah saya memohon kepada Yang Mulia." Nah, kemudian biku ini bilang, "Gara-gara apa sih sampai kamu merasakan penderitaan yang seperti ini?" PT ini cerita bahwa, "Oh, dulu waktu saya hidup sebagai manusia, saya pernah melakukan tindakan buruk. Yaitu apa? Ketika anak saya melakukan perbuatan baik, saya menjadi tidak senang ya. Saya merasa jengkel, saya merasa marah dan mencaci maki, kemudian berkata, 'Semoga jubah dan makanan, kebutuhan serta tempat tinggal yang engkau berikan kepada pertapa tanpa persetujuan saya, semoga ini menjadi darah bagimu di alam berikutnya.'" Nah, jadi ini adalah sumpah yang diberikan. Ya, jadi Bapak Ibu, karena inilah yang menyebabkan dia menderita, ya. Dan pada akhirnya Bante ini karena mau menolong Peti tersebut, maka dia mengambil air yang lain kemudian didanakan kepada biku-biku atas nama Peti. Dan Peti ini setelah mendapatkan pelimpahan jasa, maka dia terlahir di alam surga ya. Jadi ini adalah renungan kita buat malam hari ini, dan ternyata ini adalah cerita di mana walaupun Sang Buddha sudah parinibbana, tetapi biku di zaman setelahnya ya masih mampu untuk menolong para makhluk peta yang sedang menderita. Ya, yang sedang menderita. Ya, mungkin ini buat malam hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, Bante, izin menyampaikan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Limli. Selamat malam, nama budaya. Saya mau bertanya, Bante, pencerahan isu tentang perilaku umat upasaka, upasika tentang hal
Patidana sambil menunggu Bante jalan di tepi jalan. Pertama, kenapa kita tapak kaki tanpa kasut, tanpa sendal maksudnya? Kedua, adakah kita boleh pakai topi, kain atas kepala mereka kecuali hujan atau menahan cahaya matahari panas? Ketiga, kenapa kedua tangan sama kita masuk? Kenapa kedua tangan mana ini? Kedua tangan tak boleh bersebelahan. Keempat, boleh kita sebut praksom sesama isi makanan ke dalam patidana. Nah, udah itu Bante. Oke, baik, Alisa bingung ya. Jadi yang dimaksud Pak Lim adalah bukan patidana ya, tetapi pindapata ya Pak Lim. Pindapata ya, ketika para Bante berjalan berkeliling ya membawa mangkok. Nah ini namanya pindapata ya. Pata adalah bowl ya, tempat biku makan ya, jadi bowl. Nah pindah adalah ya kita seperti memindahkan, seperti kita memberi ya, jadi pindah patah ya, maksudnya ya memindahkan dari tempat Anda ke patah kurang lebih ya. Ada juga yang bilang pindah cara. Nah ini tergantung daripada pemahaman masing-masing. Nah pindah patah ini disebutkan bahwa kenapa sih umat-umat tidak menggunakan sendal? Ya karena para biku juga yang melakukan pindapata juga tidak menggunakan sendal. Ya, boleh nggak Bante ketika saya pakai sendal kemudian kasih? Ya kalau kita belum paham ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah paham, kita boleh lepas sendal kita dulu baru kita memberikan ya makanan kepada para Bante. Ketika kita memberikan makanan, kemudian yang berikutnya adalah apakah kita boleh pakai topi ya di kepala atau ketika hujan dan seterusnya. Kalau lagi hujan kita boleh pakai topi. Kalau kita lagi kedinginan juga boleh pakai topi, yaitu nggak masalah. Tetapi ketika bantenya sudah lewat di depan kita untuk tanda penghormatan, ya kita boleh lepas dulu topinya. Kemudian setelah kita berdana, kita pakai lagi topinya. Jadi itu boleh ya. Kalau kecuali memang kita sedang sakit sekali, nggak bisa tahan, ya sudah kita pakai topi. Kenapa sih kita nggak boleh pakai topi? Jadi di dalam Winaya di bagian Sekia ya. Sekia yang tempat kita peraturan-peraturan minor di mana para Bante di salah satunya adalah di dalam mengajar Dhamma ya. Sebenarnya bukan pindapata, tetapi ketika mengajar Dhamma kalau ada orang yang sedang memakai topi maka kita tidak mengajar Dhamma. Jadi misalnya di ruangan ini ya ada umat yang datang secara offline kemudian pakai topi, maka kita boleh berdiam untuk tidak mengajarkan Dhamma. Kalau umat membawa payung atau tongkat, kita juga tidak mengajarkan Dhamma. Jadi bukan berarti nanti dia bawa tongkat untuk mengintimidasi kita ya, buat mengajar Dhamma. Jadi bukan. Jadi ketika orang memegang tongkat, kita juga tidak mengajarkan Dhamma. Ketika orang duduk lebih tinggi daripada kita, juga sama. Kita boleh untuk tidak mengajarkan Dhamma. Jadi ini adalah yang lebih detail kepada pengajaran Dhamma ya, bukan pada saat berpindah patah. Nah, cuma kadang-kadang karena dianggap lebih sopan, karena itulah kadang-kadang harus dilepas ya, harus dilepas topi dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga adalah kenapa ya dua tangan masuk ke bowl? Ya maksudnya dua tangan itu diberikan ya kurang lebih contoh mic ini adalah
persembahan Anda berupa makanan, kemudian Anda akan serahkan. Ya. Kenapa harus 2 tangan, bukan 1 tangan ya? Nah, Bapak Ibu lihat, kalau misalnya 2 tangan ya seperti ini. Kalau 1 tangan seperti ini. Bagusan mana? Bagusan 2 atau 1? Ya bagusan 2 tangan. Untuk apa? Melihat Anda di sisi respect. Anda menghargai para biku yang sedang pindapata sehingga Anda memiliki keyakinan dan respect terhadap bante yang melakukan pindapata. Nah makanya kenapa dianjurkan untuk 2 tangan ya. Nah kemudian adalah disebut praput, pratham, prasong. Ini praput ini adalah pra-Buddha ya. Jadi ketika kita berdana, di sini disebutkan kita juga berdana kepada Triratna, praput ya. Praput ini bahasa Thai, praput Buddha, pratham Dhamma, prasong Sangha. Jadi kita berdana juga kepada Triratna melalui bante yang sedang lewat depan kita. Nah, jadi ini mengenai kita melakukan pindapata ya. Jadi ketika kita melakukan pindapata, lantas apa yang kita bisa danakan? Pindapata adalah tata cara biku untuk mendapatkan hanya dana makanan. Ya, hanya dana makanan. Jadi seyogianya kita berdana juga hanya berdana makanan kepada biku sangga ketika Anda berdana ya. Apa yang tidak boleh diberikan? Yang tidak boleh diberikan di dalam bowl adalah selain makanan. Misalnya Anda isi duit di situ. Ya Bapak Ibu Anda bayangkan bowl itu, pata itu adalah piring bante ya. Piring bante yang bante nanti akan makan. Kemudian boleh nggak Anda lagi makan misalnya, terus piring Anda dikasih duit? Sopan nggak? Nggak sopan. Jadi ketika para biku melakukan pindapata juga sama. Jadi jangan isi duit atau angpau di dalam bowl ya. Karena bowl ini akan digunakan untuk makan. Bapak Ibu senang nggak coba Anda lagi makan kemudian orang kasih duit di piring Anda? Ya, nggak mau kan? Nah sama. Jadi itu adalah persamaannya. Anda harus ingat bahwa bowl ini adalah piringnya bante. Ya, dulu waktu bante masih kuliah, ada yang kucuk-kucuk bawa sendal. Ya, jadi mau berdana. Memang kan kadang-kadang di kampus bikin pindapata ketika katina. Ya, jadi mungkin sudah mau pulang, dia mau berdana sendal. Jadi tunggu nanti habis pindapata bante makan, baru acara mulai jam 2. Mungkin sudah bosan orang yang ngantuk kan. Jadi buru-buru mau pulang, dia mau berdana sendal. Jadi ada 10 biku yang lewat, dia berdana sendal 10. Setiap bante lewat dikasih sendal jepit. Ya, dikasih ke bowl. Bante-bantenya bingung, semua liatin dia. Waktu itu bante masih panitia, bante nggak ngerti. Kok bante-bantenya lihatnya aneh gitu ya. Terus setelah para bante masuk ke ruangan, saya tanya, kenapa bante? Iyalah ini tempat makan masa ditaruh sendal. Ya gitu ya, jadi walaupun sendalnya masih baru ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berdana seperti sendal, mungkin seperti dana yang tadi bante bilang, dana uang, odol, sabun dan seterusnya, itu boleh diplastikan sendiri kemudian dititip ke kapia. Jadi jangan masukin ke pata atau ke bowl ya. Jadi jangan masukin ke pata atau ke bowl. Pokoknya yang masuk di bowl ini hanya makanan. Jadi yang lain jangan dimasukin ya. Jangan dimasukin. Mungkin ini Pak Lim penjelasan mengenai pindapata ya. Dan pindapata ini juga ada peraturannya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah jalan misalnya bante jalan dari sini keluar ke kiri, nah maka harus berputar baru balik lagi ke sini ya. Jarang sekali bisa bolak-balik begini ya. Jadi jangan sekali bolak-balik. Baru ketika pindapata juga bantenya matanya ke bawah ya.
Misalnya, misalnya ini bol ya, ini bol. Bantainya ketika pindah patah matanya melihat di bol ya, hanya melihat di bol ya. Bukan ketika pindah patah kemudian lihat-lihat begitu ya, celengak itu nggak bagus. Jadi ketika pindah patah matanya cuma di bol ya, cuma di bol, memperhatikan dengan konsentrasi, dengan sati ya. Kemudian ketika pindah patah juga nggak boleh ke toko, kemudian misalnya tokonya jual apa, nasi goreng, bantainya doyan nasi goreng, berdiri di depan toko terus panggil, sini Dana nasi goreng. Ya juga nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi pindah patah itu seyogianya jalan, karena inti dari pindah patah adalah kita memberikan kesempatan kepada umat untuk berbuat baik. Ya, jadi ketika umat terpanggil hatinya untuk berbuat baik, ya dipersilahkan mereka ingin berdana. Ya, jadi kita nggak nunggu di depan. Misalnya kita lagi pengen nasi goreng, ini jualan nasi goreng nunggu di depan. Sampai dapat nasi goreng baru jalan ya. Bukan seperti itu. Jadi harus jalan secara natural. Nah, ketika umat yang mau berdana ya silahkan dia kasih apapun dan kita terima semua jenis makanan. Ya, nggak boleh pilih. Oh ini enak, ini nggak enak buang, nggak boleh. Semua yang diberikan oleh umat adalah baik adanya, sehingga semuanya harus diambil ya, diambil dan dimakan. Ya, terima kasih Pak Lim. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Bante dari YouTube, dari Ibu Solien. Malam Bante, Soti Hotu Namo Buddhaya. Mau tanya, ada ajaran Dewi Kuan Im yang membaca paritai dicatat di kertas sampai beberapa kali. Terus nanti dibakar bisa untuk menyeberangkan roh. Apakah menurut Bante ada di ajaran Sang Buddha? Anumodana Bante, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi, apakah menyeberangkan roh ya? Roh begitu dia keluar dari badan kita sudah bisa nyebrang. Ya, kita nggak perlu ada ritual untuk menyeberangkan roh. Ketika badan kita dengan pikiran kita terpisah, kemanapun dia mau pergi, silahkan. Ya, Bante selalu kasih contoh. Contoh sekarang begini, Bapak Ibu yang pernah pergi ke Singapura, ini sudah mau 2 tahun nggak ke Singapura kan? Coba Anda tutup mata, visualisasi. Ya, Singapura itu ada apa ya? Kalau yang pasti ada singanya, namanya juga Singapura ya, pasti ada singanya. Ya. Nah, di Tugu Singa itu, oh sudah itu Singapura. Siapa yang bisa bilang saya sudah melihat Tugu Singa? Bagi Bapak Ibu yang merasa sudah pernah, sudah melihat Tugu Singa, yaitu berarti Anda sudah sampai ke Singapura. Apanya yang sudah sampai? Batinnya, pikirannya sudah sampai ke sana. Kenapa kita belum sampai? Karena kita masih ada badan jasmani. Kalau badannya sudah nggak ada, begitu kita pikir Singapura, langsung pergi sana. Anda mau pergi Amerika, langsung pergi Amerika. Ya, hebat nggak? Hebat. Kalau kita sudah meninggal, jauh lebih hebat daripada kita sekarang. Ya, kalau kita sekarang harus berangkat PCR dulu, tunggu 1 hari baru terbang. Kalau kita sudah meninggal nggak perlu PCR ya. Pokoknya Anda mau kemana? Tokyo, tutup mata, Tokyo ada apa? Pergi langsung. Ya, dan seterusnya. Anda mau ketemu siapa? Mungkin ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, mau ketemu Lee Min Ho, nggak perlu antri. Tutup mata, Lee Min Ho muncul sampai di tempatnya Lee Min Ho. Ya. Nah itu, kecuali Lee Min Ho pasang mantra anti hantu, kita nggak boleh masuk. Ya, jadi nah seperti itu ya. Jadi ketika kita meninggal, otomatis roh kita bisa lebih gampang terbang. Ya, tidak perlu diseberangkan, tidak perlu diseberangkan. Kita mampu untuk terbang sendiri. Ya, dan kalau kita mampu untuk terbang sendiri, ya, masalahnya adalah terbang kemana? Ya kan? Kalau ke alam-alam yang baik, misalnya ke alam surga,
Apakah bisa? Kalau kita sehari-hari berbuat jahat, kalau sehari-hari kita marah, ya seperti tadi cerita yang tadi, hanya mencaci maki, sudah lahir di alam peta. Bagaimana mungkin kita bisa menyeberangkan roh-roh yang memiliki karma-karma buruk di kehidupannya dia sebagai manusia. Jadi karma adalah adil ya, bukan berarti kita bakar mantra karena kita ada uang, kita bisa beli itu kertas mantra, kemudian kita bakar ya, tolong sembayangin saya biar saya terbang. Ya bukan begitu ya, kalau sudah meninggal uang kita pun gak berguna ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita ya, kita memperbaiki diri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bante dari Facebook dari Huhanda Ang. Selamat malam Bante, mau tanya apakah tinggi badan murid Buddha, Ananda, dan Sariputta tingginya sama dengan Buddha Bante? Terima kasih. Ya baik, jadi kalau misalnya tinggi badan, ya Bante juga belum tahu ya. Belum pernah lihat langsung dan belum pernah ukur, jadi Bante nggak tahu ukuran pastinya. Tetapi yang dibilang yang mendekati, ya mendekati Sang Buddha adalah Bante Nanda, bukan Ananda ya, Bante Nanda. Jadi Bante Nanda dibilang tingginya hampir mirip, ya, cakepnya juga mirip. Jadi hampir semua mereka mirip dengan Bante Nanda. Bukan Bante Ananda ya. Kalau Bante Sariputta dan Ananda Bante nggak tahu. Tapi kalau Bante Sariputta punya kampung di Nalanda ya, harusnya itu di Bihar ya, mungkin agak kulit badannya agak hitam ya. Sedangkan kalau Buddha mereka di arah Nepal ya, suku Sakya, mereka punya kulit kayak kita ya, hampir sawo matang seperti ini. Nah jadi kalau tinggi badan dan lain-lain Bante nggak tahu. Ya, terima kasih Ko Huhanda. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Tadi ada pertanyaan lanjutan nih dari pertanyaan sebelumnya dari Ibu Solien. Maksudnya itu menyeberangkan roh ke alam yang bahagia Bante. Iya, memang ada beberapa praktek-praktek yang seperti itu ya. Mereka memiliki praktek untuk menyeberangkan roh ya, untuk di alam-alam bahagia. Tetapi secara Buddhism untuk menolong makhluk yang mereka menderita ya, itu hanya digunakan yaitu pelimpahan jasa. Dan ini komplit ya, apakah di Theravada dan di Mahayana ini sama ya. Buktinya apa? Kita melihat kemarin waktu di masa bulan-bulan sebelumnya kita sudah membahas Ulambana Sutra dan Tirokuda Sutta. Jadi dua-dua yang bisa menolong makhluk ini terbebas dari penderitaan adalah dilakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa yang dilakukan juga di situ melalui biku ya, baik ketika Raja Bimbisara berdana kepada Buddha dan juga ketika Bante Moggallana berdana kepada Bhikkhu Sangha. Dan selama kita belajar juga Petawatu, ternyata berdana kepada Bhikkhu Sangha atas nama yang meninggal, ini bermanfaat buat mereka. Jadi kalau kita melihat secara sutta adalah itu ya, secara sutta adalah yang seperti ini. Bukan dengan kita melakukan ritual lain, kemudian bisa membantu mereka terlahir di alam yang lebih baik. Ya, kalau itu Bante juga masih belum paham ya, misalnya membakar-bakar seperti itu. Yang pasti, kalau jelas di Tirokuda Sutta, Buddha cuma bilang ya, semua cara berkabung itu hanya sia-sia. Ya, semua jenis berkabung itu hanya sia-sia. Tetapi mereka yang dengan memiliki bakti dan mempersembahkan ya makanan dan minuman kepada anggota sangha, nah ini yang akan menolong mereka makhluk-makhluk yang telah meninggal
dengan jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi ini kalau kita yakin terhadap suta-sutanya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kotedi dari YouTube. Saya ingin bertanya, bolehkah jika berdana makanan dengan cara titip kepada teman atau kita transfer uang, kemudian teman kita memberikan makanan untuk didanakan kepada Bante? Terima kasih. Bolehkah kita titip ya? Ya memang zaman sekarang, ya Bante juga tahu Bapak Ibu di Jakarta juga sibuk ya. Jam kerja kadang-kadang nggak bisa melakukan dana dan seterusnya. Apakah kita bisa melakukan titip ya? Pakai just tip jadinya ya, jasa titip. Nah, titip adalah juga bisa ya. Kalau kita melihat beberapa cerita dari Petawatu selama ini, nah mereka juga titip kan, mereka juga titip ya. Maksudnya ada cerita yang kalau Bapak Ibu ingat, peta yang kepalanya gundul, yang ingat yang lahir di lautan ya kan. Nah itu dia titip ke siapa? Dia titip makanan itu kepada pedagang, dan kemudian pedagang ini ya memberikan dana tersebut kepada Sang Buddha. Nah sehingga dia mendapatkan manfaat ya. Begitu si pedagang ini memberikan dananya kepada Sang Buddha, maka langsung memiliki manfaat buat peta ini. Ya jadi titip juga bisa, cuman manfaatnya mungkin beda sedikit secara psikologis. Ya, kalau kita bilang secara dana itu sama. Ya, karena kenapa? Namanya dana, kita melepas ya. Ketika Bapak Ibu misalnya ini buat kamu, ya tolong kasih ke sana. Kalau kita melihat secara dana, ketika Anda sudah berniat dan memberikan, ini sudah selesai. Berdana sudah sukses. Ya, berdana sudah sukses. Ketika ini sudah selesai, misalnya Alisa ini tolong dikasih ke Edward ya. Begitu Bante kasih ke Alisa dengan harapan barang ini kasih ke Edward, maka itu sudah sukses kita berdana ya. Namun bedanya di mana? Bedanya adalah di batin kita ya, batin kita ya. Seperti saat ini, umat-umat bilang, Bante kalau bisa Katina kita mau offline, kita mau berdana langsung. Karena kenapa? Batinnya beda ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan para Bante kemudian berdana langsung, hatinya lebih senang ya. Oh ketemu Bante, mungkin ketika ketemu, Bantenya senyum sama kalian, di blessing ya. Ditanya kabarnya gimana, nah ini lebih dapat feel yang berbeda. Tetapi secara dana, sama ya. Secara dhamma begitu barang ini diserahkan, dana sudah selesai. Kalau yang feeling ini adalah hal yang lain. Ya, jadi secara manfaat itu sama. Apakah Anda titip ke teman, titip ke rekening, itu sama. Begitu Anda melakukan dana atau zaman sekarang juga titip ke Grab ya. Pakai GoFood seterusnya, itu sama. Itu sudah termasuk di dalam berdana. Ya, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi dari Facebook Bante, dari Panawati Tansulan. Namo Buddhaya Bante, tolong tanya Parita Mahayana Amitocin, kalau Parita apa ada ya? Terima kasih. Ya, jadi kalau Parita Mahayana yang namanya Amito Ching ya. Ching adalah sutta, Amito. Amito itu adalah Amitabha ya. Jadi sutta tentang Amitabha ya. Jadi di mana Buddha memberikan penjelasan mengenai Amitabha. Kenapa ini enggak dari Theravada? Karena di depan Amito Ching disebutkan Buddha memberikan ajaran ini kepada yang mulia Bante Sariputta. Ya, jadi
Bante Sariputta yang kemudian mengulangi sutta ini, bukan Bante Ananda. Kalau yang dipakai di dalam konsili pertama adalah Bante Ananda, jadi ini sebagai acuan daripada Tipitaka Pali. Nah, sedangkan Amitocing ada diajarkan kepada Bante Sariputta ya. Dan di Amitocing disebutkan bahwa banyak sekali ya alam kehidupan. Ada alam kehidupan yang jauh di sebelah barat. Di sana Buddha menggambarkan keadaannya bagaimana. Di sana juga ada Buddha Amitabha. Ya, jadi ini adalah sutranya. Kemudian di akhir sutra Buddha memberikan mantra, kalau nggak salah ya, ini ada mantranya. Nah, jadi itu Amitocing. Jadi Amitocing ada di Mahayana. Ya, kalau Bapak Ibu ya mau baca boleh ya, boleh baca, nggak apa-apa. Bante juga dulu waktu masih umat suka baca Amitocing ya. Kalau biasa ikut chanting malam dengan suhu, nah biasa malam baca Amitocing. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya ada pertanyaan dari Facebook juga, dari Ibu Meta. Bagaimana cara melatih kesabaran? Terima kasih Bante. Ya, bagaimana kita melatih kesabaran? Ya dilatih. Ya, dilatih. Apa yang dilatih? Yang dilatih adalah kenapa kita sering marah. Apa yang menyebabkan kita sering marah? Ya, itu dulu deh. Kita mau lihat, ya kan, apa? Ya, ketika kita lihat sesuatu yang tidak sempurna dengan standar kita, mungkin Anda akan marah di situ, ya kan? Ketika kita melihat mungkin ya, apa yang kita inginkan tidak tercapai, mungkin kita akan marah di situ. Atau juga mungkin ketika kita melakukan sesuatu harus dengan yang cepat. Nah ini, jadi kesabaran itu banyak cara yang kita bisa latih, tergantung masing-masing kitanya kurang di mana ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau Bante misalnya kita ada deadline, harus kelar hari ini, ya harus hari itu ya. Jadi nggak bisa mundur lagi, pokoknya tanggal segini harus selesai, harus selesai. Nah jadi kalau Bante misalnya lewat 1 hari, bagaimana? Konsekuensinya apa? Ya paling orangnya dipanggil ya. Kita tanya kenapa kamu lewat harinya. Harusnya misalnya hari Jumat, kenapa kamu lewat hari Sabtu? Ya seperti itu. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, tetapi lebih banyak ke arah komunikasi. Mungkin kita pelan-pelan komunikasi. Ya mungkin ada kendala apa yang menyebabkan dia sampai lalai ya, sehingga kita membuat kita nggak sabar. Yang kedua, mulai latih bahwa ya kesabaran ini harus saya latih. Kesabaran ini harus ada sama saya. Ya, pelan-pelan dilatih juga boleh. Cara latihnya dari meditasi. Ya, ketika tadi Anda meditasi, Anda paksa. Ya, kadang-kadang ketika Anda duduk tadi meditasi 10 menit, aduh, kok lama banget Bante nggak bilang sabesata, nggak bilang sabesata, lama sekali hari ini. Tumben hari ini juga meditasi ya, biasa enggak. Ya, jadi begitu Anda ngegerutu malah nggak sabar ya. Ketika Anda ya sudahlah tungguin aja, ya kan. Pasti juga meditasi pasti juga Bante ini akan bilang sabesata, ya udah tungguin aja, jalanin aja. Bante suruh lihat nafas, lihat aja nafasnya. Nah, dengan cara begitu kita melepas ya. Kita melepas, kita nggak terikat. Ya, ketika Anda terikat, Anda semakin menderita kan. Anda menunggu kata-kata sabesata, Anda tunggu terus melekat ya. Kok lama sudah kram nih dalam hati kan, bosan dan seterusnya. Ya, ketika kita melekat, nah kita akan menderita. Tetapi ketika kita sabar, kita lepas ya. Ya sudahlah, pasti juga Bante akan baca sabesata. Feelingnya bagaimana? Lebih rileks, lebih ya udahlah. Jadi latih dengan meditasi termasuk untuk melihat kesabaran. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Caca dari Facebook ya Bante. Selamat malam Yang Mulia Bante, saya mohon izin bertanya. Kalau kita mau sembahyang ke kelenteng, misalnya Ceit atau Capgo, parita apakah baiknya yang harus dibaca Bante? Terima kasih. Ya, jadi ketika kita mau sembahyang di kelenteng, Ceit atau Capgo, parita apa yang mau dibaca ya? Kalau misalnya kita waktunya singkat, ya mungkin karena rame banyak orang, ya. Jadi kalau misalnya kita rame, yang kita mau baca apa? Boleh baca Wandana. Ya, kenapa baca Wandana? Karena Wandana ini dibacakan sendiri oleh Sakadewa Indra, yaitu penguasa dari Catumaharajika. Ya, biasanya di kelenteng memang banyak juga dewa-dewa yang selevel dengan Catumaharajika. Nah, ketika kita membacakan Wandana, ya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, nah ini yang sebutkan adalah Dewa Saka, ya raja para dewa yang tingkatan levelnya di alam Catumaharajika. Nah, jadi para dewa yang ada di situ mungkin mereka bisa paham daripada kata-kata ini. Yang kedua juga bisa dengan Tisarana, ya Budang Saranang Gacami, nah, itu bisa baca. Yang terakhir ya Saca Kiryagata, ya Natime Saranang Anyang. Nah, semoga dengan kekuatan keyakinan saya, Anda semua ya Etena Saca Wajena Sotete Hontu Sabada, semoga semua ada di sini ya berbahagia. Nah, itu boleh. Ya, jadi 3 ini kalau kita waktunya terbatas. Kalau mungkin ada hall yang lebih besar yang kita bisa meditasi, ya boleh meditasi atau baca parita yang lebih komplit. Itu boleh ya. Misalnya yang lebih komplit apa? Dhammacakka. Dhammacakka itu sudah paling bagus Bapak Ibu ya. Karena setiap hari ketika Bante di India, hampir setiap hari itu Bante orang Thailand baca ini. Hampir setiap hari, nggak pernah alpa ya, nggak pernah putus. Ya, jadi kalau bilang yang paling bagus mana? Ya itulah yang paling bagus. Karena orang-orang yang dari luar negeri, ya mereka sering baca ini. Jadi ini sudah yang Bante rasa ya bagus ya ketika kita coba baca tiap hari. Ya, terima kasih.